paling udah di DO mereka udah di DO paling itu yang kemarin marah-marah. Masa sih? Iya loh. Katanya udah diselesaikan dengan keluarga. Iya, sama mambanya. Cuma yang seniornya udah di DO. Oke, balik lagi di channel Mas Edi. Ciu. Enak ya. Pembukaan yang baru ini di kita ya. Lagi ya. Ciu. Ciu. Enak. Ciu. Rabar-bar kita ini kanelan. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang benar-benar viral banget. Apa tuh? Anak yang tega menganiaya orang tuanya. Salah. Kan emang kita dari awal kemarin udah briefing toh. Oh iya. Kita udah mengulik-ngulik riset tentang kasus ini. Iya. Apa itu? Seorang tukang bakso tersandung hingga meninggal. Orang. Jadi yang lagi benar-benar panas kali ini adalah ospek virtual online, tapi terjadi sebuah Peloncoan online. Jadi ospek ini karena adanya COVID-19 Ya, betul. dilakukan secara online Betul. atau virtual melalui salah satu aplikasi yang bernama Zoom. Betul. Nah, tapi kenapa bisa viral untuk saat ini? Karena terjadinya sebuah Betul. marah-marah secara online. Ya. Nah, ini sangat menjadi sorotan bagi seorang netizen dan benar-benar Bikin geram lah ya. Bikin geram. Kita pun sebagai mantan aktivis merasa kayak hal itu tuh kenapa masih dilakukan sampai sekarang gitu. Padahal kita berharapnya sebenarnya di masa pandemi ini, di COVID-19 tidak ada terjadi hal seperti itu ya. Betul sekali. Tapi ternyata masih banyak hal seperti itu dan tidak hanya terjadi di Surabaya. Betul. Ternyata masih terjadi juga ada di kota-kota lain. Betul. Ada juga saya membaca artikel itu ada yang sampai mahasiswa barunya tuh suruh nyoret-nyoret pakai lipstick ya. Betul. Pertanyaanku kenapa kok gelem? Ayo kok gede ngomongnya enggak mau Kak. Ya kan itu enggak ketemuan ya. Apakah kamu akan dipukul kan? Apakah kamu mau diselentik online? Apakah kalau kamera kamu akan gini enggak ya? Kamu enggak nurut? Aduh. Ada alasan yang mengatakan bahwa itu membentuk mental. Ya. Tapi menurut aku sih bukan pembentukan mental sih. Ya. Seperti itu. Karena apa sih kita orang nggak ketemu hanya lewat layar tapi kok sampai sebegitunya. Ya, betul sekali. Oke, tapi pagi ini kita nggak cuma berdua. Ya. Kita akan ditemani dua sosok sedang menjadi aktivis. benar ini benar aktivis yang terkenal di kota Semarang. Yoi, siapakah dia? Ini Najwa Shihab. Aku tinggal ya, baik, langsung aja kita sambut. Silakan masuk. Kita kedatangan dua tamu spesial para aktivis di kota Semarang. Yang pertama ini ada Mbak siapa? Dikenalin dulu dong. Harus kenalan Mas? Iya dong. Oh gitu. Perkenalkan, nama saya Lila dari aktivis himpunan. Iya, himpunan manajemen ya. Iya. Lila itu bahasa Jawanya lupa ya? Iya, lupa. Lali itu Pak. Lali. Oke, sedikit lucu tapi oke, saya terima lucuan itu, terima kasih. Selanjutnya di samping saya benar-benar luar biasa. Ini kalau saya pernah sering melihat ini, dia aktivis tapi dia juga bekerja di dunia TikTok. Kenalan dulu dong. Oke, perkenalkan, nama saya Dinda Ajeng. Saya dari aktivis Badan Eksekutif Mahasiswa. Luar biasa ya. Kita kali ini luar biasa ya. Bisa mengundang orang-orang yang sampai gak bisa ngomong loh gitu loh. Karena gak ada skrip. Belum masuk ke kontennya, ini kita mau berterima kasih dulu Ya, sama benar. Aptri. Wah, luar biasa, tepuk tangan. Lokasinya sangat strategis buat teman-teman yang ada di Kota Semarang. Ya. Tempatnya juga enak ya, berhasil Parkir juga, luas. parkir luas dan tentunya harganya sangat-sangat mahasiswa banget. Ya, dan nggak lupa Baby. Iya. Cari-cari. Garap tugas, kayak download Yoko. Yoi.
Jadi sekarang kita mau ngobrolin nih, kita ngobrolin tentang yang lagi rame di dunia perkampusan, yaitu ospek virtual, ospek online yang memang sampai menimbulkan mungkin marah-marah ataupun apapun itu. Jadi nanti kita lihat dulu videonya bareng-bareng. Habis itu nanti menurut kalian gimana sih sebagai aktivis sekarang ya Al ya? Aktivis sekarang mengomentari hal seperti itu. Kita langsung aja lihat videonya terlebih dulu teman-teman biar lebih jelas. Sabuk ikat pinggangmu mana? Ikat pinggang diperlihatkan. Gak ada, Pak. Gak ada. Kamu tahu saya enggak? Gak dibaca tata tertibnya. Maaf, Kak. Maaf. Kenapa harus pakai itu? Ya itu tadi video sekilas tentang tadi yang sedang viral di dunia maya ya. Benar-benar ya seperti itulah kejadiannya di Surabaya. Ini menurut Lila dan Dinda nih, gimana melihat video seperti itu tadi? Dari siapa dulu nih? Terserah. Nah, ada yang mau nggak? Nggak mau? Wah, betul ya. Dari Dinda dulu kan? Oh ya, dari saya dulu. Menurut pandangan saya, hal seperti itu di masa pandemi ini itu sangat nggak layak untuk dilakukan ke mahasiswa baru. Kenapa nggak layak? Karena mahasiswa baru yang baru daftar masuk ke perguruan tinggi sekarang itu tidak perlu banyak mental, nggak terlalu banyak butuh mental. Mereka cuma butuh teman, wawasan yang luas akan pertemanan, karena kan mereka kan datang dari berbagai daerah, apalagi itu virtual. Kenapa ospeknya itu nggak mengangkat tema atau outputnya nantinya dia masuk kampus terus mereka sudah mempunyai satu teman yang frekuensi atau bagaimana, daripada dilakukan secara online gini dengan marah-marah, itu sama sekali nggak membentuk mental. Outputnya nggak jelas ya? Outputnya nggak jelas seperti itu. Terus di sisi lain juga saya mendapat kemarin baca di Twitter, itu ada mahasiswa dari sana mungkin ya melakukan pembelaan bahwa kakak tingkatnya itu memang bertujuan membentuk mental. Cuman dari kita yang menonton itu sama sekali tidak membentuk mental. Kalau misalkan semua mahasiswa yang masuk itu kan karakternya berbeda-beda. Berbeda-beda dari yang dulunya SMA juga belum tahu aktivis itu seperti apa. Nanti kalau misalkan langsung digembleng dengan mental, semuanya tidak bisa menerima mental itu, seperti itu. Dan menurutku yang nulis di Twitter itu bukan mahasiswa baru sih, temannya aktivis yang marah-marah. Seolah-olah ya seperti itulah ya. Untuk pembelaan bahwa itu tuh keren, pembentukan mental seperti itu pembelaan buat para aktivis. Tapi padahal outputnya outputnya sebenarnya setuju banget sih, karena nggak semua orang itu bisa untuk melatih mental dengan marah-marah. Nggak semuanya bisa. Kecuali untuk mungkin sekelas kita kalau masuk ke dunia seperti tentara. Itu emang sebenarnya wajib untuk dibentak-bentak kalau itu ya. Itu kayak gitu. Soalnya suatu saat ketika kita menjumpai peperangan nih, katakanlah nih, masa juga kalau misal dilatih secara halus-halus gitu nanti perang gimana coba kan? Iya kan bayangin latihnya halus kan Mbak. Musuh. Gitu. Dan sebenarnya kan di sini kan mereka sebagai mahasiswa kan dituntut untuk belajar sesuai bidangnya dan bukan menggunakan kekerasan yang butuh otot segala macam itu bukan, karena mereka yang diasah itu sebenarnya lebih ke pola pikirnya, bukan masalah melulu mentalnya ya kan. Benar-benar. Jadi yang dilatih itu nggak cuma pola pikir, tapi pola pikir juga. Jangan lupa subscribe pola pikir. Kita pun di Semarang juga melihat seperti itu ya, Mbak Dina. Jadi, tapi kemarin di universitas dari Dinda ini melakukan hal yang sama tidak? Masih virtual juga secara online atau? Oh iya, untuk di universitas saya ini melakukan ospek secara online. Tetapi tidak seperti itu tentunya. Makanya itu nggak viral ya. Makanya itu nggak viral. Masih aman-aman aja. Anda pengen viral, lakukan. Mana ikat pinggangmu? Anda ingin viral, lakukan kesalahan. Tapi yang memang yang tak sedihkan itu kan katanya seniornya itu
ngomong bahwa ini ngelatih mental. Tapi dengar-dengar ternyata pihak kampus sudah mengklarifikasi bahwa sudah diselesaikan dengan kekeluargaan. Nah ini mentalnya senior nih mana? Katanya ngelatih mental kok diselesaikan secara kekeluargaan. Meja hijau dong, hukum dong kalau ngetes mental dong, ya nggak sih? Dan yang menyelesaikan itu dengan ikut campur tangan kampusnya loh, bukan pure dari kakak-kakaknya sendiri loh itu loh. Ya, ibaratnya mereka tuh kayak berlindung atas nama kampus. Karena sudah disorot para netizen, benar-benar geram, benar-benar banget, akhirnya kampus meminta maaf. Ini dan mana mental yang kalian inginkan itu seperti apa? Tapi kalau dari Lila sendiri gimana, Lil? Melihat video yang tadi viral gimana, Lil? Dari aku sendiri ya Mas, itu sebenarnya sama kayak Mbak Dinda, nggak layak gitu loh. Itu buat mahasiswa baru, tapi kita udah dibentuk seperti itu kerasnya, udah diterjang begitu kerasnya omongan, terus entah cara sikapnya kating-kating itu ke maba-mabanya seperti apa, itu gak malah lebih baik selain dari wawasan tentang pertemanan, bahkan mending digambarkan tentang entah kok kampusnya seperti apa gitu loh. Itu malah lebih jelas gitu, karena ketika mereka masuk tuh mereka udah gak bingung, oh kampusku, fakultasku di mana ya, di sini ya, di sini. Malah itu lebih jelas dibandingkan hal-hal seperti itu gitu. Bener kata Beda, outputnya juga gak jelas gitu. Buat apa, mending dikenalin, oh ini loh fakultasku di sebelah sini, sebelah utara sini, barat sini, ini malah lebih jelas. Terus dosen-dosen diperkenalkan tentang dosen yang mereka ambil, terus sistem pembelajaran yang akan masuk tuh seperti apa, atau daring itu seperti apa, itu malah lebih jelas tuh dibandingkan dengan hal seperti itu sampai dibentak-bentak, mana sabu kalian ini itu, dicoret tuh wajahnya pakai lipstick, ya gunanya apa gitu loh. Apalagi itu malah jadi sorotan banyak orang. Ya oke, menurut mereka tuh positif, tapi nggak semua orang berpandangan yang sama seperti mereka gitu kan. Apalagi mereka maba, masih sifat SMK atau SMA-nya itu masih ke bawah gitu loh. Oh aku masih dulu zaman SMK atau SMA itu masih di suapin gitu kan. Tiba-tiba datang udah disuruh virtual lagi ya, virtual nggak ketemu langsung tapi udah suruh-suruh mana sapumu. Nah, ini malah dikasih kesan buruk gitu loh, malah bukannya malah oh ini loh kampusku seperti ini malah nggak ada. Orang minta maaf aja dibentak-bentak. Maaf. Dari kecil saya diajarin orang kalau salah minta maaf. Iya, tapi kok kenapa dibentak? Ini orang minta maaf malah maaf. Kayak orang bersalah banget gitu kan, padahal hanya minta maaf gitu kan. Kayak gimana gitu kan. Kecuali hal ini diterapkan untuk mungkin katakanlah untuk masuk ke organisasi. Tapi menurutku untuk masuk di organisasi pun dengan cara seperti itu menurutku juga kurang benar. Karena mereka mempermasalahkan hal yang tidak perlu dipermasalahkan, dan itu hal seperti itu nggak bakal membentuk pola pikir seseorang dan tidak bakal membentuk karakter seseorang, karena yang ditimbulkan hanyalah emosi bukan mental. Yang ditimbulkan hanyalah suatu saat aku harus kayak gini ke adik kelasku, aku harus marah-marah, harus gini. Jadi bukan mental yang terbentuk, tapi hanyalah emosi yang terbentuk dari setiap pribadi. Nah, itu terjadi dendam kayak siklus gitu loh. Nah, jadi setelah aku ini nanti di ospek seperti ini, nanti ada pemikiran dari aku untuk membalas ke adik tingkat, bener kan ya? Nah, takutnya terjadi seperti itu terus gitu loh. Siklus yang jelek ini sebenarnya harus dirubah. Kecuali benar kalau masuk organisasi, oke lah seperti itu memang pola pikir gak kebentuk. Tapi ketika kita memilih salah seorang untuk menjadi pemimpin, perlu tuh pelatihan mental seperti itu. Karena pemimpin memang dituntut buat berpikir secara cepat dan memang dalam tekanan. Betul banget. Itu tadi kita udah tahu dari beberapa pandangan aktivis masih terjun di dunia organisasi ya kita sekarang. Nah itu tadi pandangannya. Mungkin ini untuk sebelum penutupan nih, ada masukan atau sepatah dua patah kata untuk mereka yang nonton gitu, atau untuk mereka para aktivis di luar sana. Karena memang perlu dicontoh sih, aktivis Semarang tuh lebih keren daripada aktivis. Di situ aja. Ya Bobo. Oke, kalau menurut saya aktivis itu seperti guru ya, digugu lan ditiru. Jadi selama aku kenal tak tahu ngomong bijak. kalau misalkan
kita mau adik-adik tingkat kita lebih baik, jadi kita harus mencontohkan yang baik pula. Kalau misalkan kita hanya menunjukkan hal-hal yang nggak terlalu positif, bagaimana dengan generasi yang ke bawah? Kalau misalkan kadang kan ada kesalahan, biasanya dihukum kayak apa itu. Kalau misalkan adik tingkat nggak tahu hukumannya seperti apa, lebih baik kakak tingkatnya juga memberikan memberikan arahan yang baik sebagaimana bisa ditiru oleh adik-adik tingkat ini. Jadi memang kakak tingkat ini atau aktivis ini ya memang sebagai guru bagi mahasiswa lain, karena mereka itu digugulan ditiru oleh mahasiswa lain. Nah, luar biasa. Lanjut. Terakhir dari Lila ya. Kalau dari Lila, sebenarnya aktivis itu seperti teman ataupun kerabat ya buat maba-maba khususnya, karena kita bakal tinggal di satu rumah, ibaratnya di fakultas ya. Kalau kita bukan menjalin silaturahmi yang lebih baik, terus kita mau sama siapa gitu berlingkungan di situ gitu loh, mau beradaptasi dengan siapa, mau berekspresi sama siapa, ataupun mengungkapkan perasaan-perasaan itu sama siapa gitu kan. Karena di sini kita tuh mau 4 tahun ibaratnya gitu ya, 4 tahun atau 3 tahun lah, itu bakal bareng gitu dalam satu rumah, dalam satu aturan rumah, dan maksudnya ibaratnya rumahnya itu fakultas ya ataupun jurusan. Jadi ya alangkah baiknya kita tuh malah seperti keluarga sendiri ya, nah mengayomi, terus melindungi ya, intinya menyayangi ya, ini menyayangi dalam artian memberikan kesan yang baik, terus memberikan contoh yang baik seperti kata Mbak Dinda tadi. Malah seperti itu bakal lebih bermanfaat buat mereka gitu loh, karena di sisi lain mereka selain mendapat pertemanannya lebih luas, terus pengalamannya dia juga lebih banyak, karena mungkin sharing-sharingnya ke cutting tuh lebih banyak dibanding kalau ditekan, malah mereka nggak berani sharing, nggak berani diskusi, nggak berani ngomong gitu loh. Tertutup nah gitu, jadi kan ya malah membuat tekanan sendiri. Malah bisa jadi kalau kita yang memberikan tekanan jadi bumerang buat kita sendiri kalau ada apa-apa kayak gitu sih. Jadi beri kesan yang baik aja. Ya itu luar biasa. Ya itu tadi kita sudah membicarakan masalah bentak-bentak online. Apa sih judulnya berarti? Apa ya? Berarti bukan bentak-bentak online. Kalau nyebut kampus juga enak juga ya. Kan kalau nggak salah di kampus yang inisialnya UNESA kan ya. Inisial lagi. Itu langsung nyeplos. Oke, udah teman-teman. Mungkin pembahasan bareng aktivis ini sekian. Jangan lupa tetap komen, like, dan juga share dan subscribe.